Dari Brazil hingga Prancis, dari Forum BRICS hingga Parade Bastille Day, Presiden Prabowo Subianto menapakkan jejak diplomasi di titik-titik strategis dunia. Tapi lebih dari sekedar kunjungan kenegaraan, lawatan ini adalah cerminan misi besar Indonesia. Tampil, bicara, dan diperhitungkan. Apa pesan tersirat dari rangkaian perjalanan ini? Dan mengapa parade di Paris mengundang rasa haru dan kebanggaan nasional? Usai menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, Prabowo tidak langsung pulang ke tanah air. Sebaliknya, ia justru memperpanjang langkahnya ke dua pusat kekuatan Eropa, Belgia dan Prancis. Pertemuan BRICS sendiri bukan sembarang pertemuan. Ini adalah panggung alternatif kekuatan dunia, tempat negara-negara berkembang membicarakan masa depan global tanpa harus tunduk pada hegemoni Barat. Disinilah Indonesia menyuarakan kepentingan Global South, membangun blok ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Di Brasilia, Prabowo disambut langsung oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, tokoh legendaris Amerika Latin yang dikenal sebagai pejuang keadilan sosial dan ekonomi global. Pertemuan ini bukan hanya soal relasi diplomatik, tapi juga pesan bahwa Indonesia kini punya posisi penting dalam arsitektur dunia yang sedang berubah. Langkah ke Eropa setelah itu adalah bagian dari misi yang lebih besar, memperluas pengaruh, memperdalam kemitraan, dan membangun jembatan baru antara Timur dan Barat. Ini bukan hanya soal protokol, tapi strategi panjang yang cerdas. Brussels bukan hanya ibu kota Belgia, ia adalah jantung Uni Eropa, tempat di mana kebijakan ekonomi, investasi, dan perdagangan lebih dari 400 juta penduduk dirancang dan diputuskan. Di kota ini, Presiden Prabowo menghadiri sejumlah forum dan pertemuan ekonomi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Investasi Rosan Roslaini, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Prabowo membuka diskusi-diskusi strategis yang menyasar hilirisasi industri, transisi energi bersih, hingga penguatan rantai pasok teknologi tinggi. Tak hanya itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga turut serta. Ia menemani Prabowo sejak dari Arab Saudi hingga di Brasil, menjadi saksi langsung bagaimana lobi diplomasi ini dilakukan dengan kesabaran dan kecerdasan tingkat tinggi. Penting untuk diketahui, Uni Eropa adalah mitra dagang utama Indonesia. Pada tahun 2024, nilai perdagangan kedua pihak mencapai lebih dari 33 miliar euro, dengan peluang pertumbuhan yang terus terbuka. Namun selama ini, kerjasama masih banyak terhambat oleh tarif, regulasi karbon, dan hambatan teknis lain. Maka pertemuan di Brussels adalah langkah penting untuk membuka keran investasi dan perdagangan yang lebih adil. Ini bukan lawatan biasa. Ini adalah diplomasi ekonomi yang memperjuangkan kepentingan rakyat dari petani sawit di Kalimantan hingga insinyur nikel di Sulawesi. Paris, Senin 14 Juli 2025. Langit Champs-Élysées dihiasi helikopter militer, dentuman marching band mengisi udara, dan ribuan orang membadati jalan. Bastille Day, Hari Nasional Prancis, bukan hanya perayaan tapi simbol revolusi, keberanian, dan kemerdekaan. Tahun ini Indonesia menjadi bagian dari momen sakral itu, bukan hanya sebagai tamu undangan, tapi tampil langsung dalam parade militer. Presiden Prabowo hadir memenuhi undangan resmi dari Presiden Emmanuel Macron sebagai bentuk kunjungan balasan atas lawatan Macron ke Jakarta sebelumnya. Namun yang membuat hati bergetar adalah kehadiran pasukan TNI dan Polri dalam parade militer. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bendera merah putih berkibar di Champs-Élysées sebagai bagian dari defil militer dunia. Sebelum keberangkatan mereka, Prabowo sendiri yang melepas pasukan di Lanut Halim Perdana Kusuma. Momen penuh haru ketika putra-putri terbaik bangsa bersiap mewakili Indonesia di panggung kehormatan dunia. Didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Prabowo menyaksikan langsung bagaimana anak bangsa melangkah tegak membawa wajah baru Indonesia, kuat berwibawa dan bersahabat. Ini bukan sekedar parade, ini adalah simbol penerimaan Indonesia sebagai mitra strategi Prancis dan kekuatan global lainnya.
Selain menghadiri Bastille Day, Prabowo juga dijadwalkan bertemu sejumlah tokoh penting di pemerintahan Prancis. Fokus utamanya adalah membahas kerjasama di bidang perhubungan, kebudayaan, hingga pariwisata. Mengapa ini penting? Karena diplomasi bukan lagi hanya soal politik atau pertahanan. Dunia saat ini bergerak ke arah soft power, kekuatan budaya, inovasi, dan pengalaman rakyat. Dan Indonesia dengan segala kekayaan budayanya punya daya tarik besar untuk diceritakan kepada dunia. Prancis selama ini menjadi pintu gerbang seni dan budaya Eropa. Dengan menjalin kerjasama kebudayaan dan pendidikan, Indonesia bisa membuka lebih banyak ruang untuk generasi muda tampil, belajar, dan bersaing di kancah global. Lebih dari itu, hubungan erat ini akan membuka peluang lebih besar dalam industri kreatif, energi terbarukan, dan teknologi berkelanjutan. Ini semua adalah bagian dari cetak biru masa depan Indonesia sebagai kekuatan sipil, ekonomi, dan budaya yang lengkap. Presiden Prabowo mengirimkan pesan yang jelas, Indonesia akan hadir, tapi tak hanya dalam negosiasi dagang, tapi juga dalam panggung budaya dan nilai-nilai kemanusiaan global. Langkah Presiden Prabowo bukan sekedar lawatan protokoler. Ia sedang menulis ulang peta diplomasi Indonesia di era baru. Era ketika kekuatan tidak diukur dari senjata, tapi dari kepercayaan dan kolaborasi. Bagaimana perjalanan ini akan membentuk masa depan Indonesia? Tetap bersama kami. Subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan ikuti setiap perkembangan diplomasi Indonesia di mata dunia.